Mulai. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Pontius untuk renungan hari ini. Salam sukacita menyambut hari Paskah, hari kemenangan Kristus Tuhan kita. Kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Cililitan, singgah sebentar beli kemeja. Hari ini banyak kegiatan, besok anak Tuhan harus ke gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam catatan Injil Yohanes, paling tidak ada 9 kali Yesus berkata, "Ego eimi," yang artinya aku adalah. Tidak ada nabi maupun rasul yang datang kemudian yang berani berkata seperti itu. Hanya Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya Yesus yang adalah juru selamat yang berhak dan punya kuasa berkata seperti itu. Dalam nas ini saudara-saudara, 1 dari 9 ego eimi itu menyapa kita hari ini. Di mana Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Saudara-saudara, ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maka apakah Yesus mengesampingkan, menghapus, atau meniadakan benda-benda penerang yang diciptakan Tuhan ketika masa penciptaan seperti matahari, bulan, dan bintang, dan benda-benda penerang lainnya? Ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maka apakah siang dan malam tidak ada lagi? Atau ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maka seolah-olah dunia semuanya sudah gelap? Saudaraku yang percaya kepada Kristus Yesus terang dunia, yang Yesus maksudkan bahwa dia adalah terang dunia adalah bahwa dia datang untuk menerangi hati manusia yang gelap. Iman Kristen yang gelap dan suam-suam kuku. Pengharapan manusia yang kerdil sehingga gelap. Dunia yang penuh kegelapan karena dosa, termasuk kegelapan pemikiran tentang kematian. Untuk setiap kegelapan inilah Yesus datang menjadi terang. Sehingga dengan kematian dan kebangkitannya, hati kita menjadi terang kembali. Iman kita menjadi segar kembali. Pengharapan kita menjadi baru dan bersemangat. Dosa yang kita perbuat tidak berkuasa lagi. Serta kematian yang selamanya diganti dengan kehidupan yang kekal. Oleh karena itulah Yesus mengajak kita agar tetap mengikut Dia sebagai terang yang memancarkan kehidupan. Saudaraku, nubuatan perihal "Akulah terang" yang dikatakan Yesus ini sebenarnya sudah pernah terlintas dalam berita kelahiran. Di mana saat orang Majus hanya melihat satu sinar bintang yang lain dari yang lain, dan terang bintang itulah yang menuntun mereka untuk bertemu dengan Yesus pada kisah kelahiran Yesus. Sekarang Yesus berkata bahwa Dialah terang yang harus kita ikuti agar jalan gelap dalam dunia yang panah ini bisa kita jalani. Terang yang dibawa oleh Yesus adalah terang yang bukan hanya ditawarkan, tetapi telah dinyatakan dalam kematian dan kebangkitannya. Terang Tuhan Yesus sering kita wujudkan bagaikan sinar kecil lilin yang menyingkap kegelapan. Tetapi terang yang dibawa Yesus bukan seperti sinar lilin yang menerangi, tetapi terang Yesus adalah akses kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku semua yang diberkati Tuhan, mari berjalan bersama Tuhan, karena bersama Dia
tidak ada jalan yang terlalu gelap untuk kita jalani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, hari ini yang berkumandang menyapa jiwa kami di mana Yesus adalah terang. Dia menjadi penunjuk jalan. Dia yang menerangi jalan kami. Dia yang menerangi jalan ke hati kami. Dia yang menerangi kehidupan kami. Karena dunia selalu menawarkan kami supaya berjalan dalam kegelapan. Tetapi Yesus yang adalah terang memancarkan dan menyingsingkan semua kegelapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kemarin kami baru saja merayakan hari kematian Kristus Yesus Tuhan kami melalui perayaan Jumat Agung, dan besok pagi banyak gereja termasuk gerejamu HKBP akan melakukan buha-buha ijuk, ibadah subuh, menyongsong, memperingati hari kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan. Itulah terang yang sesungguhnya. Dengan kebangkitan Kristus, terang untuk memiliki kehidupan surgawi itu kami miliki ketika kami sudah mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman hari ini. Berkati mereka untuk setiap aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Kemanapun mereka berkegiatan, beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati mereka. Izinkan kami Tuhan satu hari ini mempersiapkan hati kami untuk menyambut memperingati hari Paskah besok dan hari Senin yang akan datang. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, terutama gerejamu HKBP, tetap berkobar memberitakan berita kebangkitan Kristus. Sehingga dengan kebangkitan Kristuslah kami mengganti hari Sabat itu menjadi hari kemenangan, yaitu hari Minggu yang kami rayakan setiap minggunya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan apapun aktivitas mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman hari ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus satu hari ini. Salam dan selamat berkarya. Horas.